buat kita semua yang hari ini sedang memperhatikan video renungan di pagi hari ini. Biarlah renungan di pagi hari ini membangkitkan iman kita untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan, menghadapi setiap tantangan-tantangan dan masalah yang ada di depan kita. Mari kita membaca di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menjemur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Manusia tidak pernah tahu kapan badai datang di dalam kehidupan. Ada banyak masalah-masalah yang akan dihadapi. Cuaca bisa berubah dalam sekejap. Yang tadinya angin sepoi-sepoi bisa berubah menjadi angin ribut. Masalah bisa datang kapan saja. Tapi bagaimana cara kita menyikapi setiap masalah yang kita hadapi? Inilah yang terjadi ketika murid-murid ditimpa badai di tengah danau Galilea. Padahal murid-murid dikenali sebagai pelayan-pelayan yang profesional. Namun mereka ketakutan setengah mati ketika badai itu datang menerpa perahu-perahu mereka. Air makin masuk ke dalam perahu dan membuat mereka semakin panik dan ketakutan. Mereka sadar bahwa badai ini semakin besar dan mereka tidak dapat menanggung sendiri. Mereka pun mulai membangunkan Yesus dengan berteriak, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kami binasa?" Keadaan yang terjadi kepada murid-murid sama halnya juga dengan keadaan yang kita hadapi. Kalau hari-hari ini kita diperhadapkan dengan masalah, goncangan-goncangan hidup yang besar, apakah kita mengalami seperti murid-murid? Ada dua hal penting yang kita dapatkan dari kisah yang terjadi dengan murid-murid di dalam perahu ketika mereka berhadapan dengan badai. Yang pertama, murid-murid terlalu terfokus dengan masalah. Terlalu fokus dengan masalah seringkali membuat semua orang menjadi panik. Kenapa? Karena masalah itu akan semakin lama, akan semakin besar, sehingga membuat kepanikan orang semakin bertambah. Tindakan para murid membangunkan Yesus itu sudah tepat, karena mereka mengajak Yesus turut serta mengatasi masalah yang pada saat itu mereka hadapi. Karena mereka menyadari bahwa mereka tidak sanggup mengatasi masalah itu sendiri. Dan mereka sangat yakin bahwa Yesus pasti menolong mereka. Meskipun ungkapan yang keluar dari mulut mereka kelihatan aneh. "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kami binasa?" Hal ini sering terjadi kepada kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Kita terlalu terfokus dengan masalah itu, sehingga semakin kita merasakan masalah itu semakin besar. Sebab itu
kita belajar bahwa ketika masalah itu datang, jangan terlalu kita melihat masalah, tetapi kita melihat kepada Yesus yang lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Kalau hari-hari ini di rumah kamu diperhadapkan dengan masalah-masalah, percayalah bahwa kamu tidak pernah sendirian. Berseru kepada Tuhan Yesus, karena Dia selalu berada bersama-sama denganmu untuk menolongmu di dalam setiap masalahmu. Yang kedua yang kita dapatkan dari renungan firman hari ini, yaitu murid-murid kehilangan iman. Pada waktu badai itu datang, murid-murid mempertanyakan kepedulian Tuhan Yesus terhadap masalah yang mereka hadapi. Tuhan Yesus pada saat itu ada bersama-sama dengan murid-murid, tetapi mereka merasa bahwa Tuhan Yesus sebagai guru tidak mempedulikan keadaan mereka pada saat itu. Mereka bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka meragukan penyertaan Tuhan Yesus. Ini yang sering terjadi kepada kita. Kita orang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak pernah merasakan penyertaan Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Sehingga ketika masalah itu datang, kita menjadi takut dan khawatir. Kita hilang iman kita bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Inilah persoalan terbesar kita sebagai orang percaya yang selalu ada bersama-sama dengan Yesus, tetapi tidak merasakan penyertaan Tuhan Yesus. Kala kita berkata, Tuhan menyertai kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya akan penyertaan Tuhan itu? Jangan-jangan justru kita bersikap sama seperti murid-murid di dalam perahu itu, yang merasa bahwa Tuhan Yesus tidak lagi peduli. Padahal penyertaan Tuhan Yesus itu sudah cukup bagi kita untuk meyakini bahwa Tuhan Yesus ada dan selalu peduli dengan kita. Dari hal ini kita mau belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu menyertai kita kapan saja dan di mana saja. Sehingga kita tidak perlu terfokus kepada masalah. Kita tidak perlu hilang iman pengharapan kita, karena Dia setia menyertai kita. Teguhkan hatimu ketika engkau berhadapan dengan masalah. Percayalah bahwa Yesus tetap ada dan setia untuk menjadi pelindung, untuk menjadi kekuatanmu, untuk memampukan engkau menghadapi setiap masalah yang engkau hadapi. Kiranya renungan pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.